hari ini sebelum kita duduk sidangan dengan Dia, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini bagi setiap kami Bapa. Sebelum kami Tuhan duduk sidangan dengan Engkau, kuduskan kami, sucikan kami, bahkan layakkan kami Bapa. Terimalah segala persembahan kami, terimalah segala pujian kami Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sembah Dia saudara. Engkau yang layak Tuhan, terima pujian kami. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Bapa. Terimalah pujian kami, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, ampuni setiap segala kesalahan kami Bapa. Ampuni setiap perkataan dan pikiran kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa sebab Engkau kudus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya dalam mana syikalamu Tuhan. Ini kami Bapa, layakkan kami. Ya dalam mana kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan sebab Kau layak. Ya Allah, kami rindu Kau Tuhan. Penuhi setiap kami, jamah setiap kami. Ini kami Tuhan. Ya dalam
Tidak pernah aku ragukan Tuhan kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan atas setiap Tuhan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus tetapku Allah. Walau seribu, Yes Tuhan, Kau tetap menolong kami Bapa. Kau tetaplah Allah penolongku Allah. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kinnala rabaya sayanalainal karabaya sakat. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam ibadah kami yang kedua ini Engkau memberkati. Kami percaya dan umat-Mu percaya, hamba-Mu percaya, Tuhan tetap mencurahkan hujan pada musimnya. Hujan awal dan hujan akhir yang berkelimpahan. Kami terima firman-Mu saat ini dan sebentar kami sehidangan. Berkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Pastikan kita ini mengalami kebaikan Tuhan. Kita berangkat dari tema yang baru,
Dan mulai hari ini dan kita pun juga akan mengikrarkan bahwa ketika Tuhan mencurahkan hujannya, Tuhan kami percaya. Inilah bukti bahwa dengan tubuh dan darahmu yang kami makan dan minum, kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara kami. Haleluya. Saudara yang terkasih, saya rindu memberkati saudara di dalam tema kita yang baru adalah di dalam 1 tahun ke depan, tahun 2022, pastikan bahwa Tuhan itu seperti di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan mereka itu berjalan di dalam perjalanan yang cukup panjang 40 tahun, yaitu di padang gurun. Saudara tahu bahwa Tuhan memelihara mereka, ada tiang api, ada tiang awan untuk melindungi mereka saat di siang hari maupun di saat malam hari. Saudara yang terkasih, di situ Tuhan mencurahkan hujannya. Ya, kitab Kejadian, di situ ada kitab Keluaran, mereka keluar dari tanah Mesir, dan di situ ada kitab Bilangan, Ulangan. Ya, Ulangan ini berbicara mengulang kembali, mereview kembali bahwa Allah itu menolong, bahwa Allah itu menjaga, bahwa Allah itu melakukan perkara-perkara hebat dan perkara-perkara besar. Saudara, saya mau berkata pada saat ini, engkau dengar firman, engkau klaim firman ini, engkau harus berkata bahwa homologeo itu berbicara tentang mengikrarkan. Apapun tentang ikrar ini artinya seperti hari kemerdekaan yang mana Bung Karno itu mengikrarkan hari kemerdekaan. Walaupun di situ masih ada Belanda, tetapi Bung Karno mengikrarkan proklamasi 17 Agustus 1945 bahwa kita sudah merdeka sekalipun masih ada Belanda. Dan kita pun juga harus mengikrarkan iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus walaupun kita masih menghadapi situasi dan keadaan dunia, khususnya penyakit, wabah, ekonomi yang porak-poranda, tetap kita mengikrarkan iman kita kepada Kristus. Tuhan akan berikan hujan awal dan hujan akhir. Nah, saudara lihat perjalanan daripada bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, di situ Tuhan mencurahkan hujan awal sampai mereka itu menjejakkan kaki mereka di Sungai Yordan. Pada saat mereka lepas atau berjalan setelah Sungai Yordan, maka pertolongan hujan akhir itu berhenti sampai di situ, dan mereka berjalan di dalam berkat-berkat yang ada di tanah perjanjian. Itu dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru ini hujan awalnya di mana? Di Golgota. Itu anugerah yang terbesar yang diberikan kepada kita. Ya, maka ketika kita hujan awal itu, di situ kesembuhan, di situ mukjizat, di situ pemulihan, di situ ada pengampunan. Di situ dimulai. Sehingga pada saat kapan nanti hujan akhirnya, ya sekarang kita berjalan dalam hujan akhir. Untuk apa? Nanti pada saat dia datang kedua kali itu berhenti hujan itu. Dan kita akan masuk kepada, kalau orang Israel masuk kepada Kanaan yang sekarang ini Israel, nanti kita akan masuk dalam Kanaan yang samawi, yang kekal, Yerusalem baru. Di situ berhenti, tidak perlu lagi kita nangis, tidak perlu lagi kita meminta dengan puasa dan sebagainya. Karena kita sudah bersama-sama dengan Sang Pemberi, Sang Yesus Tuhan yang ada di sorga itu. Ya, itu masa akhirnya. Akan berhenti sampai di situ. Tetapi kita ini sedang berjalan. Makanya mari kita pelajari, kita menikmati apa yang terjadi dengan pencurahan hujan. Nah, mari kita buka dulu. Gambarnya sangat senang sekali saya ya. Bagus sekali gambarnya. Nanti kita bicara tentang ladang, kita bicara tentang minyak, hari ini kita bicara tentang anggur. Tolong Ulangan 11 dulu ayat 13. Ulangan 11 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah, perhatikan baik-baik, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terus? Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, terus? Anggurmu, terus? Dan minyakmu. Gandum, anggur, dan minyak. Seharusnya saya bicara gandum di awal, tetapi saya mau bicara tentang anggurnya dulu. Sebab apalah artinya saya berbicara gandum saudara dipenuhi, tetapi saudara tidak mengerti tentang anggurnya. Anggur berbicara supaya saudara itu mengalami pembaharuan. Ya, baru nanti kita berbicara, setelah anggur kita berbicara tentang minyak. Supaya saudara mengerti, ketika saudara dipulihkan, minyak ini berbicara tentang ada kuasa yang keluar dari perkataan saudara. Amin ya. Nah, saudara lihat, di dalam firman Allah yang hidup berkata begini, mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu. Saudara buat lingkaran. Tidak ada yang namanya lingkaran. Kalau buat jangkar, kasih titik tengah jarum, dia garis ke kiri, dia puter, kembalinya juga ketemu satu titik itu. Kalau pakai jangkar. Tapi kalau saudara ngawur-ngawur, seadanya, sesuka-sukanya, makanya sering, kalau kita suka-suka, lingkaran itu miring sana, miring sini. Kalau suka-suka kita. Tetapi kalau saudara pakai jangkarnya Tuhan, maka dari titik permulaan ini dia kembali kepada titiknya, pasti dia ketemu. Maka dikatakan kalau engkau mau mencari Tuhan, ayo bulat-bulat hatimu itu. Gak usah setengah-setengah, jangan suam-suam kuku katanya. Ya, jadi sebulat-bulat hatimu itu penuh, enggak ada lagi titik setengah atau Tuhan, aku kasih Tuhan 70%, 30%, ya 20%, ya Tuhan, kalau dalam keadaan begini ya saya mau bilang apa Tuhan? Terus yang 10% bagaimana? Ya beta mau jaga-jaga Tuhan. Jaga-jaga apa? Ya kalau siapa tahu ada orang yang menghakimi beta tonjok dia. 10% beta jaga-jaga. Saudara, saya mau bilang begini, kalau saudara mengasihi Tuhan, ya horizontal dan vertikal dan horizontal, saudara mau lihat begini, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Tetapi hari ini saya berbicara tentang anggur, saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kata bulat-bulat ini, kata sepenuh hati, jiwa dan sepenuh hati dan sepenuh jiwa ragamu, itu artinya engkau berikan sepenuhnya. Maka kalau engkau berikan sepenuhnya, engkau akan lihat hujan itu. Kita akan lihat itu hujan turun. Nah, di dalam terjemahan lain, ayat 13 ini saya senang sekali. Di dalam Milk ini bilang begini, dan akan terjadi. Milk ini profetiknya hebat sekali. Dan akan terjadi. Itu profetik. Ketika kita itu sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, yang aku perintahkan kepadamu mulai hari ini. Ketika kita mendeklarasikan Tuhan mencurahkan hujannya pada musimnya, hari ini juga untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu akan terjadi. Apa yang terjadi? Ayat 14. Ayo kita ulang ayat 14 itu. Ayat 14. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, ya, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, engkau akan mengumpulkan gandum, anggurmu, anggur, dan minyakmu. Dan minyak. Dan hari ini kita bicara anggurnya. Nah, kata di dalam ayat 14 ini, kata memberikan hujan, bahasa Ibraninya itu Natan, bahasa aslinya itu Natan. Natan itu artinya mendatangkan, menjadikan, bahkan dia mencurahkan. Menjadikan itu yang tidak ada menjadi ada. Baik gandum, baik minyak maupun anggur. Nah, dia mendatangkan. Kalaupun hari ini tidak ada, dia akan mendatangkan hujan supaya anggur itu tumbuh subur.
Ya. Dan dia menyerahkan itu dengan sepenuhnya. Tuhan kalau memberkati tidak setengah-setengah. Kita suka setengah-setengah. Ya. Jadi ibarat lagu pepatah dunia bilang cinta seujung rambut. Kalau Tuhan itu sepenuh rambut, kemuliaan. Kalau kita seujungnya, ujungnya kadang-kadang satu biji. Jadi saya mau saudara memberikan cinta kepada Tuhan itu dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Karena Tuhan akan menyerahkan sepenuhnya juga dengan 3 hal ini. Ya, minyak, anggur, dan gandum. Terus dikatakan ini dia memberikan hujan itu, kata Nautan itu, dia memberikan dengan limpah, meluber, penuh. Saudara akan lihat, perhatikan tahun ini. Kalau kemarin kita berbicara tentang perbuatan Allah yang ajaib, saudara lihat betapa ajaibnya. Tetapi sekarang bukan lagi ajaibnya, ya, dia tetap ajaib, tetapi dia akan melimpahkan awal dan akhir. Sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Dan dia itu akan mencurahkan, bahkan di sini dia akan membayar kerugian yang sudah pernah terhilang daripadamu. Haleluya. Nautan yang dulu terhilang akan dikembalikan. Apapun yang sudah pernah engkau mengalami kerugian-kerugian selama di padang gurun, mereka dengan tertatih-tatih, mereka menikmati yang ada di Mesir, emas, perak, dan permata, segala macam-macam makanan, bawang bombay, bawang prei, bawang banda, dan bawang-bawang keluarganya bawang. Ya, itu mereka nikmati semua. Aku akan gantikan itu. Kalau engkau mengenal hujan awal dan hujan akhir, tidak akan pernah berhenti. Kelimpahan itu akan terjadi kepada kita semua dan anak-anakmu. Nah, saya rindu untuk membagikan yang 1 poin itu tentang anggur sekarang. Kalau saya bagi 3-3 nanti tidak bagus, terlalu cepat. Ya, anggurnya dulu. Ya, kita akan mendalami dengan anggur. Apa yang terjadi dengan Ulangan 14 ini khususnya? Tuhan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir untuk anggur ini. Mari kita buka di dalam kitab, ya, Yohanes 2 ayat 8. Kita berangkat dari situ. Yohanes 2 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Terus Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. ya, terus Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. di Kana Yesus mengubah yang namanya perubahan dari air ke anggur. Hujan awal dan hujan akhir ini Tuhan minta perhatian kepada setiap gerejanya. Karena Tuhan sudah memulai dengan mukjizat yang pertama, yaitu keluarga. Keluarga ini betapa pentingnya di hadapan Tuhan. Dia mau mengubah segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Syukurnya di dalam saat ini kata mengubah, kata berubah ini, ya, membawa air ini, kata pero ini ia akan menghasilkan atau menganugerahkan. Bahasa Yunaninya pero. Ya, membawa, mengubah air ini menjadi anggur. Saudara perhatikan bahwa di dalam kebenaran ini kata bawalah. Ya, artinya kata bawa itu Tuhan melihat di dalam situasi keluarga ini adalah dalam kesulitan, sukacita. Saudara perhatikan, syukurnya, saudara baca ini ayat,
Pengantin ini mengundang Yesus dan murid-muridnya. Mengundang untuk apa? Menghadiri pernikahan di Kana. Setiap keluarga, kalau engkau mau melihat air tawar, air yang tidak ada artinya, untuk berubah menjadi anggur baru, untuk berubah menjadi anggur sukacita, untuk merubah dari tidak bisa menjadi bisa, dari ketidak ada sukacitaan menjadi sukacita dari sorga yang ada di tengah rumah tanggamu. Undang Yesus di situ. Undang Yesus di situ. Maka di dalam situasi keadaan daripada rumah tangga ini, ketika dia mengundang Yesus pada waktu dia pernikahan ini, saudara lihat, maka selama panjang hidupnya dia akan melihat hujan awal dan hujan akhir tidak pernah berhenti. Saudara yang terkasih, kata Peru ini, dia akan menganugerahkan sebuah perubahan di dalam dinamika kehidupan setiap rumah tangga kita. Saudara lihat bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang mengalami perubahan secara drastis dari segala aspek. Saya bersyukur di dalam pengertian ini Tuhan punya kepentingan untuk sebuah perubahan. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman ada sebuah contoh yang sangat bagus. Saya rindu nanti kita akan lebih dalam untuk membahas air berubah menjadi anggur. Ada satu contoh yang sangat sekali memberkati buat kita, yaitu saudara lihat, contoh untuk menghasilkan generasi yang manis, generasi yang dipulihkan. Di dalam sebuah kebenaran 1 Raja-Raja 21, ini adalah contoh yang sangat bagus buat kita anak-anak Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 2 dan 3. 1 Raja-Raja 21 ayat 2 sampai 3. Sudah ketemu, haleluya. Tuhan. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Saudara, kalau saya melihat ini ayat, pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah sebuah pengorbanan yang begitu besar. Saudara perhatikan di dalam 1 Raja-Raja, saya mau bercerita buat saudara. Suatu ketika tanah daripada kebun anggur daripada Nabot ini bersebelahan dengan tanah daripada kerajaan daripada Ahab, Raja Samaria. Waktu dia melihat ada sebuah tanah penuh dengan anggur, itu tanahnya Nabot. Dia datang kepada Nabot, Nabot, saya mau tukar tanahmu dengan kebun sayuran. Nabot menolak. Lalu Ahab juga menawarkan, kalau demikian aku akan menukarkan kamu dengan uang berapa yang kamu mau. Nabot pun juga menolak. Dan apa yang terjadi dengan Nabot ini? Nabot memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi sebuah keluarga dalam mempertahankan sesuatu yang berharga walaupun mendapatkan tawaran yang cukup baik dari seorang raja sekalipun, dari seorang pejabat sekalipun, dari seorang yang berpengaruh sekalipun. Belajarlah sama Nabot. Dia tidak mau menukar sekalipun hanya untuk kebun sayuran, sekalipun itu untuk uang. Lalu apakah yang menjadi kebun anggur dan milik pusaka zaman sekarang? Mencintai keluarga.
Nabot tidak menjual Yesus. Saya mau berbicara saat ini, izinkan saya selesai. Saya tidak masuk dalam satu pribadi, dua pribadi. Saya sedang mengajar. Kalau memang itu ada kepada kita, bukan taraf saya menghakimi, tapi saya memberikan sebuah pelajaran berharga buat anak-anak kita ke depan. Setuju ya? Amin. Terima kasih. Kebun anggur ini mau ditukar oleh Ahab. Aku tukar dengan kebun sayuran untuk bahan pangan. Nabot tidak mau melepaskan kebun anggur. Apalagi untuk uang. Nabot tidak mau menukar apa yang menjadi kebanggaannya dia. Apa yang menjadi daripada kepunyaan kepemilikannya dia. Nabot tidak mau melepas kasih Yesus. Nabot tidak mau menjual kasih Yesus oleh karena masalah perut. Nabot tidak mau sekalipun itu masalah kebutuhan pangan. Nabot tidak mau melepas Yesus itu. Kebun anggur itu dia tidak mau lepas. Dan kita juga jangan melepas Yesus oleh karena pangan, oleh karena uang sekalipun. Jangan engkau tukar itu. Kebun anggur adalah keluarga yang mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Pertahankan itu. Dan kalau kita lihat ayat 10, tolong perhatikan ayat 10. Ayat 10. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Terus orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Terus Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. sampai mati. Lemparilah dia dengan batu. Isabel adalah roh perusak yang berkata, cari akal. Pada saat Raja Ahab sedih, tidak bisa makan, lalu datang Isabel. Ada apa Raja Ahab? Aku punya persoalan dengan tanah kebun anggur daripada Nabot. Dikatakan kepada Isabel, kalau kita baca ini ayat, sudah tenang Raja, makan yang enak, minum yang enak, tidur yang nyenyak, itu urusanku. Maka ketika Isabel itu datang kepada orang-orang lain, dia cari 2 orang jahat. Untuk apa? Untuk membuat gara-gara supaya Nabot dikatakan melawan Allah. Dan ayat ini pun berkata, Nabot dilempari batu. Dia tetap tidak mau menjual kebun anggurnya. Engkau anak-anak Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Itu harga mati, bawa sampai mati. Sekali itu Yesus sudah mengorbankan di atas kayu salib. Dia curahkan penuh anggur baru. Dia curahkan pengampunan, dia curahkan keselamatan dengan penuh. Nabot menjadi contoh bagi kita. Sampai akhirnya dia rela mati, dia tidak mau menjual kebun itu. Kasih Yesus jangan engkau jual. Jaga kasih Yesus itu. Saya berharap Yesus itu adalah harga mati buat kita. Kenapa? Kenapa ini penting? Engkau kembali kepada kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-16. Kembali kepada Ulangan. Ulangan 11 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai 17. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Engkau beribadah ke Allah lain di luar Yesus. Dan sujud menyembah kepadanya. Terus. Jika demikian,
maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Aku akan bangkit, murkaku akan bangkit. Dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Hujan akan tertutup bagimu. Tuhan bilang, aku akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Makanya di Kana Tuhan penting sekali di dalam pernikahan, di dalam perkawinan di Kana ini. Dia hadir untuk mengubah air menjadi anggur. Dia ingin mengubah supaya apa? Yang tidak ada hujan menjadi turun hujan awal sampai hujan akhir. Tetapi ketika engkau berpaling, aku akan tutup itu pintu. Aku akan tutup itu pintu. Saudara, makanya Nabot ini mati mempertahankan kebun anggurnya. Dia mempertahankan kasih Yesus. Dia mempertahankan kemurahan Yesus. Dia mempertahankan anugerah Yesus. Nabot akhir zaman adalah saya dan kita, saudara. Nabot akhir zaman adalah kita yang menyaksikan ibadah kedua ini. Dan Nabot akhir zaman adalah yang menyaksikan di sarana media kita. Engkau adalah Nabot yang harus mempertahankan kebun anggurmu. Mempertahankan keluargamu di dalam kasih Tuhan. Mempertahankan keluarga-keluarga yang ada di dalam kasih Tuhan. Makanya saya mau katakan, sedini mungkin ajar anak-anakmu dengan firman. Ajar anak-anak kita dengan kebenaran kasih Kristus. Supaya apa? Ketika besok dia mau berumah tangga, hujan awal, hujan akhir tidak pernah berhenti di tengah-tengah keluarga anak-anak kita. Tidak akan pernah berhenti. Ini hukum. Ini ketetapan. Mengasihi Kristus dipertaruhkan sampai mati. Amin, saudaraku. Lalu bagaimana, Pak? Kalau saya sama orang seberang, saya ingin berbicara. Tuhan sanggup mengubah air yang payau sekalipun menjadi anggur. Tuhan sanggup merubah suamimu. Tuhan sanggup merubah istrimu. Tuhan sanggup merubah orang tuamu. Tuhan sanggup merubah anak-anakmu. Air yang sulit pun dia bisa ubah di tangan dia. Di tangan Tuhan keluargamu akan diubah. Engkau percaya, jangan putus asa. Di dalam situasi ini kita belajar dengan Nabot ini. Kalau sempat aku terhilang, sempat aku menggadaikan, bukan menjual, tapi aku sempat menggadaikan di penggadaian. Kebun anggurku, kasih Yesusku, hari ini juga tebus dia dengan darah Kristus. Minta ampun. Engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku sempat meninggalkan Engkau. Hari ini juga aku akan kembali mengasihi Engkau dengan sebulat-bulatnya kembali. Kembali Tuhan, saudara kembali. Tuhan bukan penghakim yang ketok palu, cambuk, selesai. Tidak, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia akan membawa engkau pulang. Dia memberikan tubuh dan darah supaya kita apa? Kembali lagi mencintai dia sebulat-bulatnya. Kalau engkau mencintai dengan sebulat-bulatnya dengan penuh kasih, maka jangan heran, jangan engkau khawatir. Engkau lihat di dalam tahun ke depan ini, hujan awal, hujan akhir akan terjadi kepadamu. Akan terjadi. Yakinlah pengorbanan kita sebagai orang tua. Saudara, saya rindu ada sebuah pengorbanan. Tentu pengorbanan itu tentu kita bayar harga. Secara manusia kita diiming-imingi dengan kebun sayur. Ada orang-orang di seberang di sana yang dulunya mayoritas Kristen. Saya khotbah hari ini supaya juga ada di YouTube. Saya sedang berkhotbah untuk kalangan intern.
Yang mau mendengar puji Tuhan, yang tidak mau dengar tutup. Saya mau bilang, yang dulu mayoritas Kristen, oleh karena kebun sayur, oleh karena harta, oleh karena tawaran daripada nilai sebuah uang, meninggalkan kebun anggurnya, meninggalkan kasih Yesus yang ada di dalam diri keluarga. Di Kana Tuhan peduli, mukjizat pertama itu di Kana. Dia tidak menyembuhkan orang buta, dia tidak menyembuhkan orang timpang, dia tidak membangkitkan orang mati, tidak. Dia fokus kepada keluarga. Hari ini juga, pastikan anak-anakmu, pastikan saudara-saudaramu yang dulu pernah meninggal, bawa ke mereka kembali pulang. Untuk apa? Sebulat-bulatnya mencintai Yesus lebih daripada segalanya. Maka engkau akan lihat hujan akhir akan terjadi 2 kali ganda. Engkau lihat ketika bangsa Israel begitu mau masuk sebelum menginjak sungai Yordan, mana itu turun 2 kali ganda. Dan sekarang menjelang Yesus datang kedua kali, berkat itu akan dicurahkan. Saya belum bicara tentang gandumnya, saya belum bicara tentang minyaknya, tetapi dia akan mencurahkan kasihnya, kemurahannya dengan berlimpah-limpah. Dia akan memulihkan anak-anak, dia akan memulihkan keluarga, dia akan memulihkan suami, dia akan memulihkan istri. Di dalam Yesus semua akan dipulihkan. Saudara, yakinlah hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang kita lihat ada sebuah contoh yang sangat berharga lagi. Kalau ini berbicara tentang kebun, kalau ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai rumah tangga, ajari rumah tangga kita untuk jangan meninggalkan Yesus. Ada lagi contoh yang lain. Kalau kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 15. Ya, saya akan masuk dalam contoh yang lain. Kejadian 28 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara lihat, saya hari ini berbicara dengan satu pribadi yang namanya Yakub. Tahukah saudara, pada masa Yakub ini ada di dalam kandungan, Tuhan berfirman, sejak di dalam kandungan engkau menjadi berkat, ya, engkau menjadi bangsa yang besar, adikmu ya akan menjadi hamba, ya, kakakmu akan menjadi hamba daripada engkau sebagai adik. Itu firman yang di dalam rahim yang ibunya mendengar. Lalu perjalanan Yakub ini, di dalam kehidupannya, dia ingat di dalam spiritnya janji Tuhan. Dia berebut yang namanya hak kesulungan. Karena hak kesulungan sejak dari janin, sejak dari rahim, itu sudah diberikan kepada dia. Maka dia berusaha mengejar, merebut, berusaha memperoleh apa yang dijanjikan kepada dia. Ketika Yakub ini sudah selesai diberkati dan Esau marah ingin membunuh dia, dia lari ke rumah Laban. Saya sering khotbah ini, tetapi ada pewahyuan yang baru. Ketika dia lari ke Laban, dia tidur di situ, ya, di dalam perjalanan dia tidur, ada sebuah batu, dia pakai tidur dan dia mimpi perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Maka ayat 15 ini, tolong diulang lagi. Ayat 15 ini. Ya. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau. Iya. Kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nanti kamu aku didik. Kamu aku sekolahkan dulu, sekolahkan kehidupan, engkau belajar di situ. Tapi suatu kelak, aku akan bawa kamu pulang kembali.
Terus? Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan. Aku Allah yang berjanji, pasti aku Allah yang menepati. Saudara tahu, di ayat ke-20 dia bilang apa? Dan 21. Ayat ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bernazarlah Yakub. Yakub bernasar. Kenapa Yakub bernasar? Ini butuh yang namanya komitmen saudara untuk menggugah hati Tuhan. Memang kalau saudara tidak bisa bernasar, jangan lakukan. Tetapi Yakub ini hebatnya, dia mengklaim bahwa janji yang di dalam kandungan itu pasti terjadi. Dia mengingatkan Tuhan, Tuhan, aku mau mengingatkan. Kalau aku hari ini aku bernasar, tujuannya untuk apa? Coba lihat. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, Iya. memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara lihat, hanya untuk sebuah roti, hanya untuk makan dan minuman dan pakaian. Artinya ayat itu, Yakub tidak punya makanan, Yakub tidak punya pakaian. Tetapi dia mau mengingatkan sorga, kalau aku ini sudah menjadi anak perjanjian, kalau aku ini sudah dikatakan diberkati menjadi anak sulung, tolong Tuhan masalah makanan dan masalah minuman, masalah pakaian. Saudara perhatikan baik-baik. Saya masuk kepada sebuah intinya. Saudara lihat, perjuangan hidup mengubah air menjadi anggur. Adakah ayatnya di sini seperti Yesus mengubah air menjadi anggur? Tidak ada. Tetapi Yakub mempraktekkan, dia merubah nasib kehidupannya. Yakub mengubah nasib kehidupannya. Dari tidak punya makanan, dari tidak punya pakaian, tetapi dia belajar untuk apa? Untuk mengerti hati Tuhan. Dia mencintai Tuhan dengan sebulat-bulat hatinya. Dia percaya dengan janji Tuhan. Maka Yakub hadir sekalipun hanya dengan tongkat, sekalipun hanya pakaian di badan. Dia berdoa supaya minta pakaian. Berarti Yakub hanya punya pakaian di badan. Yakub mengubah nasib hidupnya. Saudara, di dalam pengertian ini, perjuangan Yakub ini cukup panjang. 21 tahun. 7 tahun pertama, saudara lihat, 7 tahun pertama, pada waktu dia ketemu sama Rahel di sumur. Dan dia ngomong sama Laban, saya ingin mengambil Rahel. 7 tahun dia bayar harga untuk mendapatkan Rahel. Tetapi 7 tahun justru dia ditipu oleh ayah daripada Rahel ini. Dia dikasih Lea. Apakah Yakub marah dengan persoalan hidupnya? Apakah pada waktu 7 tahun pertama dia tidak dijawab, dia marah? Tidak. Yang dia klaim adalah air aku rubah menjadi anggur. Dia percaya dengan garis keturunan apa yang dilahirkan dari Lea. Pada 7 tahun berikutnya dia baru mendapatkan Rahel. Bayangkan, dari 4 rahim lahir 13 anak. Karena satu perempuan namanya Dina tidak masuk dalam hitungan berkat. Maka yang dihitung cuma 12 anak laki-laki. Perhatikan baik-baik. Saudara lihat, di dalam 14 tahun Yakub itu memberikan sebuah keturunan ilahi. Di dalam perjalanan 14 tahun ini Yakub juga butuh dengan pangan. Sesuai dengan
janji Tuhan, aku akan memperhatikan baik pakaian, baik makanan. 7 tahun kemudian, Yakub itu bekerja lagi kepada Laban sampai dia hidup berkelimpahan. Saudara, pada waktu Yakub ini diambil, ketika dia lari mau diambil istri, cucunya, ya, istri, anak dan semua hartanya, Yakub di situ berdoa. Supaya apa? Minta pembelaan Tuhan. Singkat kata, perjalanan Yakub untuk ketemu Esau pun, apa yang terjadi ketika ketemu Esau? Esau datang dengan 400 pasukan. Yakub betul-betul ketakutan. Bagaimana nanti kalau istri dan anak-anakku itu mati? Yakub berjuang untuk keluarga. Dia tidak mau keturunannya itu mati sia-sia. Lalu cerita demi cerita berlanjut. Anak-anak ini mulai besar. Yusuf sempat mereka saudara-saudaranya pada iri dan ingin membunuh Yusuf. Betapa sedihnya Yakub dikatakan Yusuf itu mati. Tahukah saudara? Di dalam perjalanan hidup Yusuf menjadi orang kedua daripada Mesir, daripada Firaun. Yusuf menjaga, memelihara saudara-saudaranya. Yakub dengan sukacita ketika dia tahu Yusuf itu masih hidup. Dia masih mempertahankan kehidupan dia, minta sama Tuhan supaya dia tetap masih bisa melihat anak-anaknya menikmati berkat-berkat. Perjuangan Yakub adalah di saat kelaparan pun dia masih melihat anak-anaknya, masih melihat ternyata Tuhan tidak pernah lupa dengan janji. Oleh karena janjinya Yusuf diangkat. Untuk apa? Untuk memelihara bangsa yang besar. Memelihara saudara-saudaranya. Bahkan memelihara Yakub pun. Sampai akhirnya hidupnya pun dia mati. Dia masih memberkati cucu anak daripada Yusuf. Tahukah saudara? Yakub berjuang hidup. Apakah saudara berjuang hidup untuk keluarga? Apakah saudara berjuang hidup untuk anak-anak? Banyak anak-anak terabaikan. Suatu kala anak-anakmu akan jadi orang tua. Saya berharap pelajaran ini, engkau sebagai anak-anak, jangan engkau ulang lagi apa yang ada di belakang. Jangan kebun anggur engkau jual, pintu akan tertutup bagimu. Yakub mengerti, dia mengubah kehidupannya. Dia berjalan di dalam ketidakenaan selama 7 tahun. 7 tahun berikutnya, 7 tahun berikutnya, ketemu Esau, ketemu masa kelaparan, 7 tahun lagi. Yakub tidak pernah putus asa. Saya mau kasih tahu, kasih Yesus itu memberikan hujan yang tidak pernah berhenti. Dia sudah berikan hujan awal itu di Bukit Golgota. Dia berikan dengan sepenuh hati. Dia berikan itu. Sampai hari ini dia tetap memberikan kasihnya kepada kita. Dia ingin selalu membuat anggur baru. Persoalannya karena kita kirbatnya yang lama. Karena kita kantongnya yang lama. Tidak bisa memenuhi anggur baru. Tidak bisa menikmati sukacita Kristus. Karena kita masih ada kirbat yang lama, kantong yang lama, kulit yang lama, tidak bisa diisi oleh anggur yang baru. Karena kulit yang lama itu sudah mengkerut, tidak bisa elastis. Saudara harus dibentuk kembali untuk menikmati anggur baru. Maka engkau lihat, jangan khawatir, anak-anakmu ada di tangan Tuhan. Jangan khawatir. Kalau dia sudah berkata, aku akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Aku akan menumbuhkan kebun-kebun anggur. Artinya sukacita keluargamu tidak akan pernah hilang.
Haleluya. Engkau perhatikan dimanapun anakmu sekarang. Mungkin anak saya masih kecil. Saudara tahu, Yakub itu dituntun sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan dituntun, sampai matinya pun dituntun. Kenal Yesus tidak akan pernah kehilangan sukacita. Menerima Yesus, mengundang Yesus ketika ada dalam perkawinan Kana itu tidak pernah sia-sia. Karena dia mengubah yang tidak ada menjadi apa? Yang mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Mengubah yang tawar menjadi yang manis. Itulah Yesus. Jangan engkau gadaikan kebun anggurmu. Jangan engkau jual kebun anggurmu. Jangan engkau lepaskan Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah sahabat yang baik. Dia akan selalu mendampingi kita. Bahkan dia berjanji bukan kepada Nabot, juga kepada Yakub. Aku akan melakukan seperti di Kana itu kepada setiap keluarga. Saudara, singkat kata, 2 anak Yakub, 2 anak Yusuf sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih bapak kepada anaknya mereka sudah nikmati. Tapi sayang, Efraim melepaskan kasih itu. Efraim dikatakan merpati yang bodoh. Kenapa? Kenapa ayat itu disampaikan? Karena berkat yang seharusnya untuk Manase diberikan berkat kepada Efraim. Tangannya silang. Tapi Efraim tidak melakukan seperti Nabot. Dia menjual hak kesulungan. Maka Efraim sampai hari ini, saudara boleh buka di kitab Wahyu, nama Efraim tidak ada. Di Wahyu pasal 17 kalau tidak salah. Kitab Wahyu pasal 7 atau 17. Nama Efraim tidak ada. Tuhan punya otoritas. Bukan sekedar pintu tertutup yang di bumi tentang berkat. Tetapi pintu anugerah sorgawi, samawi tertutup bagi orang-orang yang meninggalkan Yesus Tuhan. Haleluya. Inilah anggur itu. Betapa hebatnya kebun anggur ini. Engkau sudah diberkati. Anda sudah diselamatkan. Anda sudah diberikan anugerah yang tak terhingga. Anda sudah dituntun. Timbal baliknya adalah setia sama Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, bulat-bulat. Amin. Apapun yang terjadi, jangan tergoda dengan jangan jual. Maka kalau itu engkau lakukan, engkau perhatikan baik-baik. Mulai saat ketika kita pajang di sini, dia akan bekerja, dia akan memulihkan, anak-anak akan dipulihkan, keluarga-keluarga akan dipulihkan, pelayanan akan dipulihkan, suami dipulihkan, istri dipulihkan, semua rumah tangga dipulihkan. Karena dia punya kepentingan untuk apa? Untuk memberkati, untuk melakukan mukjizat. Bukan sekedar yang pertama di Kana, tetapi yang terus menerus sampai di tempat ini. Sampai keluarga-keluarga di Kana, sampai di akhir zaman keluarga-keluarga yang bukan di Kana, tetapi yang ada di kota ini. Dia akan memberkati. Klaim, Yesus Tuhan adalah sumber jawaban, memberikan anggur yang baru kepada setiap keluarga, kepada setiap anak-anak. Anak-anakmu akan dipulihkan. Anak-anakmu akan diberkati. Percayalah, Yesus Tuhan sumber jawaban. Yesus Tuhan sumber keselamatan. Yesus Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Mulai di bumi diberkati, di sorga engkau akan dijemput dengan dia. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan sehidangan dengan Tuhan. Kinarabaya sakat akalara.
Kinararabaya sakat akalarabaya. Inalarabaya sakat akalarabaya. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Inalarabaya sakat. Inalarabaya. Inalarabaya sakat. Kinalarabaya sakat. Aku masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus Amin. dosaku. Darah-Mu Tuhan, Kekudusan-Mu melingkupiku. oh kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. kami menghormati darah-Mu Tuhan. Kami menghormati-Mu Bapa, menghormati pengorbanan-Mu. Inalarabaya sakat akalarabaya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. ku, menjadi ciptaan yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Dari hatimu engkau keluar. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Mengalir memulihkan. hidupku. Sungguh besar. Besar anugerah-Mu, Inalarabaya sakat akalarabaya. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Angkat tinggi-tinggi tubuh dan darah Kristus sebagai penghormatan. Bapa, berkati ini Tuhan,
dan kami akan makan dan kami akan minum. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib akan memperbaharui kami di tengah-tengah kehidupan kami. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita datang dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Kinarabaya sakatakal. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Haleluya. ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, melindungi, mengarahkan kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, Ku bersuka atas perbuatanmu, kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Inilah kami umat-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan gereja-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Seperti Engkau. Setiap hari Bapa kami memuji-Mu. Keajaiban kasih-Mu. Engkaulah penghibur kami.
janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji sepertimu Bapa. Tiada janji sepertimu Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau yang menepati. Haleluya, 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 haleluya. Tiada janji sepertimu. Ini sembah kami, ini sembah kami Bapa. Innala rabaya she. Innala rabaya sane. Innala rabaya sane. Tiada janji sepertimu Tuhan. Engkau memberikan kami anggur baru setiap hari Bapa. Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu. Engkau memulihkan kami umat-Mu Bapa. Pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan kami Tuhan. Bapa bekerja, Bapa pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Bapa. Pulihkan gereja-Mu, pulihkan gereja-Mu Yesus. Pulihkan kami Bapa. Bapa pulihkan umat-Mu. Innala ramaya sande. Bapa pulihkan kami, pulihkan kami Bapa. Pulihkan hujan-Mu Tuhan. Terjadi hujan awal dan hujan akhir. Terjadi bagi setiap rumah tangga. Tahun ini, akhir tahun ini, bahkan tahun 2022, hujannya bukan rintik-rintik lagi, tetapi hujan yang besar terjadi, 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 terjadi. Oh, terjadi Bapa, terjadi, 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 terjadi kelimpahan-Mu terjadi. Haleluya. Anggur baru terjadi, anggur baru terjadi. Kidala rabayala rabayala. Terjadi Tuhan. Nikmati, nikmati Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, nikmati. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Anggur baru-Mu melimpah atas kami.
anggur baru memeluber atas kami. Kami melihat anak-anak kami, anak-anak yang diberkati. Kami melihat generasi anak-anak kami, anak-anak yang diberkati. Mereka akan menjadi generasi yang diberkati. Generasi yang diberkati. Kami percaya Tuhan, hujan awal dan hujan akhir akan terjadi 2 kali ganda. Anak-anak kami, anak-anak yang dibela Tuhan. Haleluya, Jesus. Aku bangga kepadamu Bapakku. Kami bangga kepada Engkau Yesus Tuhan. Sekali kami pegang Yesus, Engkau menjadi sandaran kami. Haleluya. Kurabaya sakataka. Kenala rabaya sakataka. Melimpah Tuhan. Ya Ralaina, Raina kala, Hinarala duse, Ya Ralama. Firman-Ku bagi setiap engkau sidangku yang aku kasihi. Aku yang mengasihi engkau. Bahkan engkau tahu bagaimana perbuatanku atas kehidupanmu. Adakah engkau senantiasa mengucap syukur di dalamnya? Adakah engkau memperhatikan kebaikan demi kebaikanku atas hidupmu? Pernahkah aku meninggalkan engkau di dalam kehidupanmu? Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi aku dapati mengapa engkau melalaikan aku, Tuhan Allahmu. Bahkan engkau membelakangi aku, Tuhan Allahmu. Aku katakan kepada engkau, aku mengasihi engkau. Aku yang memanggil dan memilih engkau. Bahkan aku menetapkan engkau. Aku ingin mendapatkan setiap engkau. Mengalami berkat-berkat sorgawi yang daripada aku, Tuhan Allahmu. Karena segala sesuatu sudah aku siapkan bagi setiap engkau. Tapi aku katakan kepada engkau, mengapa engkau tidak menikmati setiap apa yang aku curahkan atas kehidupanmu? Aku dapati engkau senantiasa bersungguh-sungguh di hadapan aku, Tuhan Allahmu. Aku katakan kepada engkau, tetaplah engkau bersuka cita di dalam segala perkara. Kalaupun aku izinkan perkara-perkara buruk terjadi atas kehidupanmu, aku ingin melihat kesungguhan hatimu di hadapan aku, Tuhan Allahmu. Karena aku mengasihi engkau dan aku ingin menempatkan engkau di tempat yang terhormat di dalamnya. Aku merancangkan hal yang baik bagi engkau. Aku merancangkan hal yang besar bagi engkau. Bukan perkara yang biasa-biasa yang aku berikan bagi engkau. Itu sebabnya aku katakan saat ini, tetaplah engkau ada di dalam aku, Tuhan Allahmu. Jangan engkau belakangi aku, Tuhan Allahmu. Jangan engkau memikirkan perkara-perkara yang bukan daripada aku, bahkan menginginkan perkara-perkara yang jauh daripada aku, Tuhan Allahmu. Sekali-kali aku katakan kepada engkau, aku merancangkan hal yang besar. Aku merancangkan hal yang besar. Bahkan aku merancangkan hal yang besar bagi setiap engkau. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau, sidangku yang aku kasihi. Demikianlah firman-Ku bagi setiap engkau. Kenala rabaya sakataka. Kenala rabaya sakataka. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami mengucap syukur. Firman yang dinubuatkan, kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Selalu memberi yang terbaik.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap rumah tangga lepas rumah tangga. Demikian juga jemaat yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau juga memberkati mereka ya Bapakku. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menuntun kami pulang dengan selamat seperti Engkau menuntun kami ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, akan selalu Tuhan menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, engkau diberkati di bumi, namamu tertata di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.